Shalom Bapak Ibu. Nah, kita bersyukur TV sini kayak belum hidup. Oke. Nah, hari ini kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. Kita sehat, kita kuat, bahkan boleh kita berkumpul bersama-sama beribadah. Karena memang firman Tuhan katakan di hari-hari terakhir kita harus saling menasehati satu dengan yang lain untuk tidak meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Nah, kita bersyukur, berterima kasih. Pola hari-hari ini adalah offline dan online. Dan terus diingatkan bagi yang online, kita tidak sedang menonton, tapi memang kita sedang beribadah bersama-sama. Oleh sebab itu kita bersyukur kalau kita yang boleh ada bertemu secara offline. Dan saya percaya kita ada dalam perlindungan Tuhan, amin. Karena firman Tuhan katakan orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati roti makanannya, memberkati air minumannya, dan menjauhkan segala sakit penyakit dari tengah-tengahnya. Yang percaya katakan amin. Nah, puji Tuhan, hari ini tanpa terasa kita sudah memasuki bulan Maret, bahkan sudah hari yang ke-7. Dan selama setengah tahun di tahun 2021, tema bulanan kita nggak akan jadi tema bulanan lagi, tapi tema satu semester, yaitu bertekun dalam firman. Kenapa? Kalau Bapak Ibu perhatikan berulang kali di khotbah saya, ujung-ujungnya khotbah saya cuma memberikan sebuah inti pesan, yaitu lakukan 4M. Karena memang bertekun dalam firman, hidup berpegang teguh pada firman, itu adalah sebuah fondasi hidup kekristenan. Nah, selama 2 bulan, Januari, Februari, kita sudah belajar dari Matius pasal 5 dan sampai pasal 7. Dan saya mendorong untuk Bapak Ibu terus membaca berulang-ulang Matius pasal 5 sampai 7. Kalau saya boleh pinjam istilah perkuliahan, Matius 5 sampai pasal 7 itu adalah silabus dari semua apa yang Yesus kemudian ajar, bahkan apa yang rasul-rasul ajar, dan apa yang kita pelajari hari-hari ini. Bahkan saya mendorong Bapak Ibu buat checklist dari Matius pasal 5 sampai 7. Lebih kurang itu kalau dibagi dari renungan kita kemarin kan berarti ada sekitar 60 item lebih kurang. Bapak Ibu boleh checklist mana yang belum kita praktekkan. Pakai prinsip 2 Petrus 1 ayat 5 dan 6. Kita nggak cukup hanya punya dasar iman percaya kepada Yesus, tapi Petrus katakan di atas imanmu harus berusaha sungguh-sungguh menambahkan kebajikan. Kebajikan itu nilai moral. Nah, nilai moral kita Matius 5 sampai 7. Itu harus jadi gaya hidup kita. Tapi nggak cukup cuma sampai tahu, oh ya orang Kristen murah hati, oh orang Kristen nggak boleh berbuat jahat, oh orang Kristen harus mengampuni. Nggak cukup sampai itu. Tapi harus sampai ditambahkan dengan sungguh-sungguh pengetahuan, yaitu menjadi rema, mendapatkan pencerahan bahwa memang itu kebenaran yang memerdekakan. Tapi juga nggak cukup sampai di situ. Firman Tuhan katakan, tambahkan dengan penguasaan diri. Ambil sikap, buat keputusan, aku harus lakukan kebenaran firman Tuhan. Dan juga nggak cukup sampai situ, firman Tuhan katakan di atasnya harus ditambah dengan ketekunan. Artinya repetisi, kita lakukan berulang-ulang sampai baru jadi kesalehan. Kesalehan itu gaya hidup. Nah, makanya sekalipun kita sudah selesai Matius 5 sampai 7 tadi, sekali lagi saya mendorong Bapak Ibu baca berulang-ulang Matius 5 sampai 7. Nah, 3 bulan ke depan kita akan sama-sama merenungkan Mazmur 119 selama 3 bulan. Tapi poin penting saya mau katakan di Mazmur 119 itu sesungguhnya seperti ini. Ada banyak keuntungan yang kita peroleh ketika kita hidup bertekun di dalam firman. Ada banyak keuntungan. Jadi Mazmur 119 itu hanya akan meneguhkan kita, mengingatkan kita, iya ya, kalau aku hidup bertekun dalam firman, ada keuntungan A, B, C. Bukankah di dalam dunia ini semua orang cari untung, Bapak Ibu? Bertekun dalam firman, engkau akan mendapatkan ada begitu banyak keuntungan. 1 minggu ini saja Bapak Ibu kalau ikutin renungan, berapa banyak keuntungan yang sudah kita dapat dari renungan-renungan harian. Dan saya berharap Bapak Ibu cuma pagi terima, sekali ini lewat, didengar enggak. Dan saya mendorong kalau ada Bapak Ibu yang bisa mengelola waktu dengan lebih baik, jam 5 pagi sekarang kita setiap hari ada pertemuan saat teduh bersama lewat Zoom, jam 5 sampai jam 6, dan kita terus menerima impartasi kebenaran firman Tuhan sesuai renungan kita hari-hari. Karena firman Tuhan
hari-hari Kak Edilio sebagai Bapak Rohani kita kan mengajar kita harus bertemu tiap-tiap hari. Ya memang tidak dalam konteks kumpul, bahkan juga bukan dalam jumlah banyak, tapi paling tidak setiap hari ada satu orang yang benar-benar berkomitmen sama-sama dengan kita, atau satu keluarga sama-sama ingetin kita. Karena kita nggak tahu kapan kita bisa lemah, Bapak Ibu. Kalau tiba-tiba hari Selasa ada konflik, ada masalah dan kita lemah, nggak ada yang telepon, nggak ada ingetin. Hari Rebu juga nggak ada yang nasehati, nggak ada yang tegur. Udahlah nggak apa-apa lah, tunggu hari Minggu nanti. Begitu hari Minggu ibadah, WL yang banyak salah, yang khotbahnya katanya nyindir-nyindir, tambah kering hatinya. Dan itu kalau berlarut-larut ya sudahlah, lama-lama terhilang. Makanya betapa setiap hari kita harus telepon. Minimal yang kita tanya cuma 3, up, in, out. Hubungan kamu dengan Tuhan hari ini gimana? Saat teduh kamu dapat apa ya? Terus Tuhan ngomong apa dengan kamu yang harus kamu rubah hari ini? Nah, terus dengan orang lain, dengan istri, khususnya dengan anak, orang-orang ring satu kita, gimana hubungan kamu hari ini? Itu aja tiap hari diobrolin, itu aja. Atau kalau oke, fine, hari ini rumah tanggaku oke, ya bagus, gak apa-apa. Berarti tinggal sharing apa yang kamu dapat pagi hari ini. Saat teduh hari ini ingetin kamu apa. Nah, itu gaya hidup yang harus kita bangun. Makanya fokus tahun ini, dan saya berdoa dan berharap ini bukan cuma fokus tahun ini tapi itu gaya hidup yang memang harus kita bangun, bukan hanya tahun ini, tapi seharusnya sejak kita terima Yesus. Karena Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 katakan hari itu murid-murid bertambah 3.000, ayat 42 langsung mereka bertekun, ayat yang ada di belakang saya, itu ayat tema kita. Dan ketika kita praktek kebenaran ini, kita benar-benar akan mendapatkan banyak keuntungan. Seperti yang sekali lagi saya katakan, kalau kita baca Mazmur beberapa hari ini saja, paling tidak ada banyak keuntungan yang kita dapat. Yang pertama apa Bapak Ibu, renungan sepanjang minggu ini, kalau kita hidup bertekun dalam firman Tuhan, kita akan berbahagia. Nanti akan saya jelaskan satu persatu melalui khotbah sore hari ini. Terus kita tidak akan berbuat perbuatan-perbuatan yang tercela ketika kita melakukan firman Tuhan, yaitu perbuatan-perbuatan yang gak sopan, walaupun gak merugikan orang lain. Kayak contoh buang sampah sembarangan, buka mobil, makan, nempel, itu perbuatan tercela Bapak Ibu. Tapi kalau kita hidup dalam perkenanan Tuhan, hidup dalam bertekun dalam firman, kita pasti gak akan lakukan hal-hal yang tercela seperti itu. Berikutnya katakan, kalau kita bertekun dalam firman Tuhan, otomatis kita gak akan lakukan perbuatan jahat. Karena kalau tercela itu kan nggak merugikan orang sih, sepertinya itu perbuatan yang tercela saja. Tapi kalau perbuatan jahat itu sudah ningkat, merugikan orang. Nah, terus ada ayat di hari keberapa, kalau kita bertekun dalam firman Tuhan, kita tidak akan mendapat malu. Bukankah semua orang tidak mau dipermalukan Bapak Ibu? Ada yang pernah dipermalukan Bapak Ibu? Rasanya gimana kalau dipermalukan? Sakitnya minta ampun. Tapi konyolnya ada begitu banyak orang, karena dia nggak bertekun dan tidak melakukan firman Tuhan, dia sedang mempermalukan dirinya sendiri. Firman Tuhan bilang sabar, dia mencak-mencak di tengah pasar karena tersinggung. Bukankah itu mempermalukan dirinya sendiri? Dia udah benar sih sebenarnya, di lampu merah tiba-tiba orang klakson gak sabar, din terus dia maki, "Woi, apa kau?" Nah, bukankah itu mempermalukan diri kita sendiri? Ya kalau yang gak kenal sih gak masalah, tahu ternyata penatua, itu kan namanya mempermalukan diri sendiri. Karena ada satu jemaat yang pernah cerita, minggunya tuh hamba Tuhan khotbah, dia dengar bahwa dia merasa diberkati. Hari Senin pulang ke Jakarta, ketemu di bandara, akhirnya dia malu tegur. Kenapa? Tuh pendeta sedang marah-marah di bandara. Jadi gak jadi ditegur deh. Lebih baik. Udah dibilang suami kasih istri, istri tunduk pada suami supaya rumah tanggamu bahagia. Ini enggak, berantem sampai tetangga kiri. Wah, dapat tontonan gratis nih. Orang kalau nggak bertekun dalam firman, bukan dipermalukan, tapi tanpa sadar seringkali mempermalukan diri sendiri. Nah, ada begitu banyak nanti di sepanjang 3 bulan Bapak Ibu akan dapat hal-hal betapa kita untung kalau kita hidup bertekun dalam firman.
Nah, apa yang harus kita lakukan? Balik-balik kepada Matius pasal 5 sampai 7. Baca dan buat checklist. Mulai dari ucapan berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Nah, kita praktekin, kenapa berbahagia? Apakah aku sudah lakukan hal itu? Nah, secara khusus hari ini saya akan mengangkat satu ayat dari Matius pasal 6 ayat 10. Di situ katakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kita bersyukur dan saya berharap doa Bapa kami itu doa yang suka kita naikkan, tapi bukan hanya di sekedar hafalan, karena di dalam setiap kalimat, di dalam setiap ucapan doa yang Yesus ajar itu mengandung makna yang luar biasa. Contoh sederhana, Yesus katakan setiap hari berdoa, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Itu mengajar apa sih? Untuk mengajar kita tahu bersyukur, mencukupkan diri dengan apa yang ada, nggak serakah. Nah, kita kan udah dengar renungan-renungannya sepanjang 2 bulan yang lalu. Terus, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tapi saya berharap jangan berdoa seperti teman saya, diplesetin kalimat doa ini. Tuhan, janganlah bawa kami dalam pencobaan, karena kami bisa masuk sendiri, Tuhan. Karena kenyataannya ada begitu banyak orang Kristen masuk sendiri dalam pencobaan. Mencoba itu apa sih Bapak Ibu? Mencobai Tuhan itu kan menuntut Tuhan melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan karakternya. Dagang nipu tapi doanya minta diberkati. Nah, itu mencobai, itu cari pencobaan. Udah tahu tensi naik terus, berdoa, Tuhan jamah dalam nama Yesus tensi turun, tapi makan durian dan sate kambing. Itu kan cari pencobaan sendiri namanya Bapak Ibu. Nah, hari ini kita mau belajar satu kalimat doa. Di dalam Matius pasal 6 ayat 10 katakan apa? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, memang ada satu hal yang apa ya, kalau saya mau ngomong terlalu ekstrim kalau dibilang salah, karena mungkin juga tidak bermaksud seperti itu, tapi mau tidak mau harus diluruskan. Kekristenan harus diluruskan. Dalam arti ini, seringkali kita dengar yang gini, ayo percaya Yesus mati masuk surga. Sehingga ketika kita dengar kalimat itu seakan-akan surga itu di mana Bapak Ibu? Surga itu nanti, satu. Nah, yang kedua, nggak ada ayat yang ngomong percaya Yesus mati masuk surga. Yang ada itu ayat ngomong kau percaya Yesus engkau punya hidup kekal saat itu juga. Dan di SPK berulang-ulang saya ajar, sesungguhnya kita ini gak akan pernah mati. Kenapa? Karena kita sudah punya hidup kekal. Kematian yang dikenal oleh dunia itu, kita ini hanya menanggalkan tubuh jasmani kita, lahiriah yang memang cuma hanya dipakai selama di dunia. Manusia esensi kita, roh kita itu gak akan pernah mati. Kita akan istirahat di Firdaus, terus masuk kerajaan 1000 tahun damai, kemudian langit baru dan bumi baru. Nggak ada satupun ayat ngomong mati masuk surga. Tapi itu tadi saya katakan mungkin oke lah, itu mempersingkat. Karena seperti apa yang Sabdu Sudarsi pernah katakan gini, yang berulang-ulang juga saya katakan, ketika ditanya nanti kalau kamu mati, kamu mau masuk surga atau neraka? Sabdu Sudarsi cuma jawab gini, aku nggak peduli mau surga atau neraka, yang aku tahu di mana Yesus ada, aku ada. Itu tempat di mana aku mau ada. Amin. Nah, kalau kita merujuk lagi kepada kebenaran firman Tuhan, Yesus katakan ketika aku mengusir setan, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah datang. Kapan itu Bapak Ibu? 2000 tahun yang lalu. Kerajaan Allah, kerajaan surga itu sudah datang. Dan kita mau belajar dulu apa itu kerajaan surga, apa itu kerajaan Allah. Kita mau membangun sebuah paradigma yang baru, karena saya percaya Yesus mengajar doa seperti ini karena memang mau kita hidup, sekalipun kita masih hidup di bumi, tapi kita mengalami surga itu secara nyata setiap hari dalam hidup kita. Hari-hari ini ada lagu yang saya sangat suka nyanyikan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama
jadi bukti kebesaran-Mu. Amin. Nah, surga itu apa sih Bapak Ibu? Oke, yang pertama bicara tentang surga. Surga itu adalah tempat Allah bertahta. Nah, kalau kita ngomong tempat, maaf, jangan langsung kita mengkotakkan pikiran kita tempat itu menjadi seperti tempat yang jasmani. Ini bicara tentang sistem, ini bicara tentang pemerintahan. Memang tempat Allah bertahta itu disebut surga. Tapi bukankah Allah kita itu roh yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu? Artinya dimanapun dia bertahta, disitulah surga. Ayat-ayatnya nanti Bapak Ibu boleh ambil PowerPoint ini, boleh minta sama multimedia yang ada kontak WA dengan saya, boleh ingetin saya, nanti saya kirim. Di situ katakan Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus, Tuhan tahtanya di surga. Mata yang mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Mazmur 103:19, Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Atau Matius 23:22 katakan, dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi Dia yang bersemayam di atasnya. Dan sekali lagi saya mau meneguhkan, Allah itu roh dan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi surga itu bicara tentang tempat di mana Allah bertahta. Nah, nanti kita akan lihat lebih jelas lagi. Kalau Bapak Ibu mau tanya titik koordinatnya surga itu di mana, saya mau katakan seharusnya di sini, di hidup ini. Itulah koordinat surga. Orang harus melihat surga itu nyata dalam hidup kita. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Oke, berikutnya bicara tentang surga itu apa? Tentang kerajaan Allah. Di dalam Roma pasal 14 ayat 17 katakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, bicara tentang kerajaan surga, bicara tentang kerajaan Allah, yang ada di dalamnya itu adalah kebenaran. Itu memenuhi kebutuhan roh kita, hidup di dalam kebenaran firman. Kenapa damai sejahtera saya pisah? Karena damai itu bicara tentang jiwa kita, rasa damai, rasa tenang, rasa tentram. Nah, sementara sejahtera itu bicara tentang kebutuhan tubuh kita. Ada kesejahteraan, ada kemakmuran bahasa Inggrisnya. Dan sukacita yang berlimpah. Jadi ketika hidup kita ada di dalam kebenaran, hidup kita ada di dalam damai sejahtera, kita hidup dalam sukacita, itulah surga. Atau dengan kata lain, kalau kita hidup di dalam kerajaan surga, maka hidup kita dipenuhi dengan kebenaran, hidup kita dipenuhi dengan damai sejahtera, hidup kita dipenuhi dengan sukacita. Enggak ditentukan oleh keadaan yang sedang terjadi di sekeliling kita. Pertanyaan sederhana, damai sejahtera Bapak Ibu ditentukan oleh apa? Sukacita Bapak Ibu ditentukan oleh apa? Oleh uang? Oleh kesehatan? Berapa banyak orang katakan, ada beberapa kalimat yang sepertinya kalimat bijak yang dikenal di dunia, tapi berkali-kali kalau saya ingatkan, hati-hati ya. Kan selalu orang ngomong gini, iya sih Pak, uang bukan segala-galanya, tapi untuk segala-galanya butuh uang. Ingat hukum bahasa Indonesia Bapak Ibu, kata tapi itu menentukan gini, semua yang di depan itu nggak berlaku. Yang berlaku itu yang di bagian belakang. Iya sih, uang memang nggak segala-galanya, tapi Pak, segala-galanya butuh uang. Berarti yang fokus hidupmu apa? Uang. Atau kalimat lain lagi ngomong, iya, uang nggak dibawa mati, tapi Pak, kalau nggak punya uang setengah mati. Sehingga tanpa sadar kita diisi dengan paradigma dunia, pokoknya ada uang itulah. Sehingga orang berusaha pikir kalau punya banyak uang bahagia. Saya mau kasih tahu berapa banyak orang yang punya banyak uang lebih dari kita nggak bahagia, bunuh diri malah. Come on, kembali kepada firman. Hati-hati kalaupun ketemukan kalimat-kalimat yang sepertinya bijak, tapi itu hikmat dunia yang bisa menjebak tanpa sadar. Tapi kalau engkau hidup di dalam kerajaan surga, kerajaan yang tidak tergoncangkan, kata firman Tuhan di dalam kitab Ibrani, engkau akan tetap hidup dalam kebenaran. Wahyu katakan orang benar akan semakin benar, orang kudus akan semakin kudus, orang jahat akan semakin jahat, orang cemar akan semakin cemar. Kita hidup di dunia yang semakin jahat, kita tetap hidup dalam kebenaran. Orang hari-hari ini
kami, kita tetap bersukacita dan penuh dengan damai sejahtera. Itulah tanda kalau kita hidup di dalam kerajaan surga. Dan yang ketiga, bicara tentang kerajaan surga. Ini ada beberapa banyak ayat-ayatnya. Hidup dalam kebenaran. Yohanes 17 ayat 17 itu firman Tuhan. Artinya kita harus hidup di dalam firman Tuhan, bertekun dalam firman Tuhan, hidup dalam kebenaran dan bukan dalam pembenaran. Ada begitu banyak orang, bahkan orang Kristen yang saya katakan sesungguhnya mereka bukan orang Kristen, tapi orang yang beragama Kristen. Mereka nggak hidup dalam kebenaran, tetapi dalam pembenaran. Ada begitu banyak. Semalam kami komsel sharing, dan tadi pagi saya teguhkan, yang membuat rumah tanggamu bahagia itu bukan karena engkau konseling dengan keluarga kami, tapi karena engkau dengar firman dan engkau bertobat. Makanya rumah tanggamu bahagia sekarang. Karena realitanya gini Bapak Ibu, ada banyak keluarga yang konseling dengan kami, tapi sampai hari tetap berantem tuh. Karena mereka konseling bukan cari kebenaran, tapi cari pembenaran. Ujung-ujungnya malah sakit hati. Kok aku disalahin terus sih Pak? Kok disalahin? Ini bukan soal disalahin. Kalau memang kamu salah, firman Tuhan ngomong kamu salah, ya bertobat. Betul Bapak Ibu. Orang kalau lagi konseling pengen cari apa? Apa? Pembenaran. Ketika ditegur, enggak, kamu enggak boleh gitu. Kok Bapak bela suami saya? Loh, ini bukan. Saya ngomong sama kamu, ya fokus kesalahan kamu apa yang harus dibenerin. Yang kamu benar, ya kamu dibenerin. Bukan soal bela. Nah, nanti giliran saya ngomong sama suamimu, aku akan ngomong kebenarannya seperti ini. Ini enggak, suami minta dibela, istri minta dibela. Saya ngomong, sorry deh, pulang deh, saya pusing ngurusin kalian. Secara daging kadang saya juga, aduh. Kadang kalau ada orang lewat istri saya ngomong, boleh enggak Pak minta waktu, kasih tahu mau taat atau enggak. Kalau enggak, aku enggak mau habisin waktu. Banyak orang yang lebih perlu diurus. Ini kadang daging, tapi Tuhan ampuni. Tadi salah satu PKS ngomong, iyalah kalau kalian bolehlah ngomong seperti itu. Aku ini pendeta, nanti apa kata orang. Tapi kan bukan soal apa kata orang Bapak Ibu. Iya Pak, kita udah capek hati, capek waktu, sediain. Masih juga. Nak sampai kapan ngurusin keluarga dia Bapak? Para PKS, haleluya. Makanya ajar jemaat hidup dalam kebenaran, bukan pembenaran. Tapi kalau dia mau tetap prinsip dalam pembenaran, ya monggo lah. Nikmatilah neraka. Karena Edkul bilang apa? Kalau engkau mau surga, menikahlah. Kalau engkau mau neraka, menikahlah. Karena pernikahanmu mau jadi seperti surga atau seperti neraka itu ada di tangan kita. Gimana jawaban Vinia? Surga, haleluya. Berkali-kali di BPS saya ingetin ya, keputusan di tangan kalian. Kebenaran sudah diajar, tinggal praktek sebenarnya. Sekali lagi kita bertekun praktek firman, aman rumah tangga kita, aman bisnis kita, amin. Nah ini ayat-ayatnya saja Bapak Ibu, saya tidak punya banyak waktu jelaskan. Ada satu ayat yang sering saya katakan, Yesaya 32:17, di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera, dan akibat dari kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman. Kalau kau mau damai sejahtera, kalau kau mau tenang, kau mau tentram rumah tanggamu, hiduplah dalam kebenaran. Amin. Sederhana. Karena damai sejahtera, ketenangan, ketentraman itu adalah dampak otomatis. Bertumbuh itu bicara tentang sesuatu yang otomatis Bapak Ibu. Ketika ada konflik itu netral sekali lagi. Konflik itu situasi yang muncul karena sebuah perbedaan. Tapi ketika suami istri sama-sama hidup dalam kebenaran, tetap berespon benar, damai. Kalau Bapak Ibu tanya Pak Heri sama Ibu Vincent sampai hari ini sering konflik enggak? Oh, konflik sering. Karena sekali lagi ingat ya, konflik itu bukan berantem Bapak Ibu. Konflik itu situasi yang muncul karena sebuah perbedaan. Nah, pria wanita itu berbeda. Secara kodratis sudah berbeda. Satu pakai logika, satu pakai perasaan. Belum lagi latar belakang pola didik orang tuanya, latar belakang sosialnya, latar belakang pendidikannya udah berbeda juga. Belum lagi foto karakternya berbeda juga. Satu dominan, satu stabil. Satu cermat, satu intim. Waduh. Satu mau lampu terang, satu nggak suka terang. Satu mau makan bareng-bareng, yang satu suka kapan lapar makan. Bukan itu konflik Bapak Ibu. Tapi
Tapi ketika kita sama-sama respon benar, belajar hidup dalam kebenaran firman Tuhan, rela berkorban satu dengan yang lain, menganggap kepentingan pasangan lebih penting, damailah rumah tangga kita. Haleluya. Ini seringkali yang nggak membuat damai rumah tangga kita itu bukan keadaan. Dan saya berulang-ulang katakan, saya sering tanya gini, kenapa kamu marah? Iya sih Pak, dia sih Pak. Maaf, itu prinsip yang salah. Kenapa kamu marah? Saya kasih tahu, karena kamu mau marah, titik. Kita nggak boleh salahkan orang, kita nggak boleh keadaan orang. Karena Tuhan kasih kita hikmat dengan frontal cortex namanya, otak kita, untuk menganalisa, mengevaluasi, mengobservasi, dan membuat pilihan, dan akhirnya membuat keputusan. Istriku seperti ini, aku mau marah atau aku mau respon benar, itu keputusan di tangan kita. Jangan salahkan istri, sebaliknya istri jangan salahkan suami. Ya loh Pak, kalau dia tidak marah-marah, aku juga tidak akan ikut marah-marah. Nah, itulah. Akhirnya cuma saling menyalah. Gimana mau surga Bapak Ibu? Ingat, di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, damai sejahtera ukuran dunia apa? Kalau udah gak ada uang, kalau bisnis lancar, kalau badan sehat, wah damai hidup Pak, puji Tuhan, haleluya Pak. Tapi ingat, hal-hal itu juga bisa hilang. Makanya Yesus ngomong, damai sejahtera yang gue beri itu gak sama seperti ukuran damai sejahtera dunia. Coba tanya kanan kiri, ukuran damai sejahtera sukacitamu apa? Uang, bisnismu lancar, badanmu sehat, atau karena kau hidup dalam kebenaran firman? Oke, next. Wahyu 12 ayat 12. Sudah, ayat itu lewati saja. Nah, yang ketiga, bicara tentang surga. Yang pertama tadi itu bicara tempat Allah bertahta. Jadi dimanapun Allah bertahta, itulah surga. Dan Allah kita gak dibatasi oleh ruang dan waktu. Yang kedua, bicara tentang kerajaan Allah, kerajaan surga itu ada kebenaran, ada damai sejahtera, dan ada sukacita. Nah, yang berikut bicara tentang surga. 1 Korintus pasal 4 ayat 20 katakan, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Artinya kalau kita hidup di dalam kerajaan Allah, maka kita akan mengalami kuasa Tuhan. Kita akan mengalami mujizat Tuhan setiap saat, setiap waktu. Jadi ini 3 kebenaran yang kita mengerti sore hari ini tentang surga itu seperti apa. Dan saya percaya kalau kita mengerti kebenaran ini, maka saya percaya setiap kita pengen hidup di dalam surga. Nah, sekali lagi, kalau surga itu nanti, kan semua orang pengen hidup dalam surga. Jadi kalau prinsipnya surga itu nanti, ya saya ngomong gini, ada yang pengen hidup dalam surga? Pengen. Gimana caranya? Mati. Tapi suruh mati, nanti dulu lah Pak, belum loh, katanya pengen surga. Nah, makanya surga itu bukan nanti. Amin. Bisa nangkap kebenarannya Bapak Ibu? Surga itu sekarang. Di bumi seperti di surga. Ada yang suami istri datang, coba tanya kanan kiri, rumah tangga kita surga atau neraka ya? Pelan-pelan, nggak usah kedengaran tetangganya. Tapi saya berdoa mengerti kebenaran ini. Yuk jadikan rumah tanggamu itu seperti di surga. Allah bertahta, Allah berdaulat, ada kebenaran, ada damai sejahtera, ada sukacita, nggak dipengaruhi oleh keadaan yang terjadi. Ada kuasa Tuhan yang dinyatakan. Makanya dulu ada lagu lama gini Bapak Ibu, suasana surga turunlah, suasana surga turunlah. Ada yang pernah dengar lagu ini kecuali Saktian, Pak Anton? Ini orang-orang zaman dulu. Kalau yang baru nggak pernah tuh lagu baru. Bukan lagu baru itu, udah lagu yang hampir nggak pernah dinyanyiin lagi. Tapi dulu kalau gereja-gereja nyanyi lagu ini dari speed yang pelan sampai yang cepet, sampai dalam bingung. Suasana surga turun, sampai benar-benar waduh, seakan-akan suasana turun kalau lagi pertemuan ibadah. Nanti begitu nyampe rumah, suasana apa? Neraka lagi. Karena berpikir suasana surga itu turun kalau cuma lagi beribadah. Kan semua kayak jadi malaikat semua kalau lagi pertemuan ibadah kan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Apa kabar hari ini? Kalau di rumah, oi, ngapo kau? Aduh,
ampun deh, ngomong kanan kiri, tobat, tobat. Wah ini nyanyi, wah seakan-akan sampai merinding-rinding, di luar bikin orang meradang. Nah, tapi kalimat pujian ini ada satu hal yang menarik setelah saya ingat-ingat lagu ini. Ya, kata kuncinya sebenarnya apa? Berbakti. Berbakti jangan diganti dengan pertemuan ibadah. Ibadah dan pertemuan ibadah itu dua hal yang berbeda. Saya udah pernah khotbahin Bapak Ibu. Nah, Kamus Besar Bahasa Indonesia bilang berbakti itu gini, berbuat bakti kepada, terus setia kepada Tuhan. Artinya ketika kita berbuat bakti kepada Tuhan, ketika kita setia kepada Tuhan, maka suasana surga itu pasti turun dalam hidup kita. Amin. Nah, berbakti itu artinya apa sih Bapak Ibu? Berbuat bakti itu apa sih? Ya melakukan sesuatu kepada Tuhan. Apa yang kita lakukan? Ya firman Tuhan, perintahnya, peringatannya, titah-titahnya. Nanti 3 bulan ini kita akan dapat banyak kata-kata yang merujuk pada firman. Peringatannya, petunjuknya, jalan-jalannya, titah-titahnya, firmannya, Tauratnya. Pokoknya 3 bulan Bapak Ibu akan dicekokin. Wah firman, pokoknya firman. Karena memang firman itu harus sampai tersimpan dalam hati kita. Makanya ujung-ujungnya khotbah saya itu 4M, sudah 4M. Saat teduh, nah sekarang sudah diingetin lagi, dibantu lagi dengan video. Terus setiap hari, ya puji Tuhan sekarang ada 40 orang. Kita berharap semakin banyak. Nanti kalau udah banyak bisa multi lagi. Setiap pagi dengar firman, setiap pagi firman, nyembah Tuhan, dapat impartasi kebenaran firman. Nah jadi gimana sih caranya kalau kita mau merasakan surga dalam hidup kita? Kata kuncinya ya ayat yang tadi. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kalau kita mau selama kita hidup di bumi ini, tapi kita menikmati surga yang saya katakan tadi, di mana Allah bertata, di mana ada kebenaran, di mana ada damai sejahtera, di mana ada sukacita, di mana ada kuasa Tuhan yang dinyatakan. Dua hal yang harus kita lakukan apa? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Itu kebenaran yang harus kita lakukan. Artinya kita mendatangkan kerajaan Allah. Kenapa malah hilang? Oke. Mendatangkan kerajaan Allah dalam hidup kita dengan cara apa? Menjadikan Tuhan sebagai raja yang berdaulat penuh atas hidup kita. Makanya pengajaran dasar di gereja kita SPK, bahkan itu sesi yang kedua kalau nggak salah, setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka apa yang harus kita lakukan? Jadikan Yesus itu penguasa tunggal, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Coba renungkan Bapak Ibu, yang berdaulat atas hidup kita sekarang siapa? Di beberapa waktu yang lalu renungan kita, Tuhan ngomong gini, firman Tuhan ngomong, jangan, kita nggak bisa mengabdi kepada dua tuan, kepada Allah atau kepada Mammon. Yang berdaulat, yang ngatur hidup kita siapa Bapak Ibu? Uang? Ada uang, kita happy, nggak ada uang, kita susah. Rasa tenang Bapak Ibu di mana? Karena ada uang atau karena merasa dan tetap percaya ada Tuhan yang bersama dengan kita? Harusnya rasa tenang kita, rasa aman kita, karena kita percaya kita punya Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita, Allah yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita sedetik pun. Dia yang selalu ada dan akan terus ada dalam hidup kita. Amin. Jadikan Dia Allah yang berdaulat penuh. Kalau di camp pria ada fungsi tanggung jawab pria itu sebagai imam, nabi, dan raja. Nah, raja itu fungsinya pengambil keputusan, terus mengayomi dan memelihara. Nah, kalau Tuhan yang jadi raja dalam hidup kita, semua keputusan yang kita lakukan dalam hidup ini adalah keputusan Tuhan, yaitu firman-Nya. Maka percayalah, Dia raja yang akan mengayomi hidup kita, Dia raja yang akan memelihara hidup kita, Dia raja yang akan melindungi hidup kita. Amin. Jadi come on. Maka setiap hari kita harus diingatkan, datanglah kerajaan-Mu Tuhan, Engkau berdaulat atas hidupku, atas rumah tanggaku, atas bisnisku. Nah yang kedua katakan apa? Jadilah kehendak-Mu. Oke, teman-teman.
Ada satu kalimat saya yang beberapa waktu yang lalu sempat disalah mengerti. Ketika saya ngomong Tuhan gak bisa merubah hidup manusia. Terus ada yang komplain gini, dalam konteks manusia saya ngomong dia, Tuhan gak bisa merubah hidup dia. Terus ada yang ngomong, bukankah Tuhan kita maha kuasa, dia sanggup melakukan segala perkara, kok Bapak ngomong Tuhan gak bisa merubah? Tuhan tidak pernah menciptakan manusia sebagai robot yang disetel A, disetel B. Oh ini bandel nih, harus masuk bengkel di kotak-katik, nah jadi benar. Enggak. Tuhan menciptakan kita dengan yang namanya free will, kehendak bebas, supaya mindset kita, paradigma kita gak salah. Emangnya Tuhan gak tahu waktu Hawa digoda iblis dan Hawa mau ambil, waktu Adam gak ngomong terus ikut makan? Emang Tuhan gak tahu? Tuhan tahu Bapak Ibu. Karena memang Tuhan mengizinkan manusia diciptakan dengan yang namanya free will. Tapi saya mau berkata hari ini, kalau engkau mau menikmati surga, serahkan free willmu, kehendak bebasmu kepada kehendak Bapa di surga. Amin. Ketika istrimu cewek, kehendakmu rasanya pengen apa? Capeknya aku balik rumah, nggak capek kerja, ngoceh lagi dia, lebih baik malamnya balik bagi tempat lain. Itu kehendakmu. Tapi kehendak Bapak ngomong apa? Kau pulang kasih istrimu. Amin. Ini istri kalau sudah mau sore, aduh bahaya nih, sebentar lagi bencana datang. Iyalah, kenapa tidak Pak? Tiap balik ngamuk tuh lah gawenya. Rasanya pengen pergi, beda tahan sudah Pak. Itu kan kehendakmu. Kehendak Bapak bilang apa? Tunduk, hormat, belajar respon benar. Makanya Galatia pasal 5 ayat 18, kita harus memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Karena ada satu kalimat yang saya katakan seperti ini, menguasai banyak ayat firman Tuhan itu bagus Bapak Ibu, bagus. Saya salut dengan orang-orang yang bisa hafal banyak ayat firman Tuhan. Dulu saya juga suka hafal, karena zaman gak secanggih sekarang. Daripada beli buku konkordasi, susah kan, mau ngafal. Pendeta kan modalnya ayat firman Tuhan, mau gak mau kan. Sekarang gak usah ngafal-ngafal juga gak apa-apa lah, tapi udah puluhan kali baca firman Tuhan otomatis hafal. Dalam arti gini, walaupun gak tahu. Minggu lalu saya ngomong, saya lebih respect dengan orang yang ngomong gini, iya sih Pak, aku udah tahu di mana ayatnya Pak, tapi firman itu ngomong aku harus sabar, aku lakukan sabar. Nah, saya lebih respect dengan orang seperti itu Bapak Ibu, daripada dia hafal semua ayat tentang sabar tapi mencak-mencak deh gawenya. Gak jelas itu. Jujur, dia sih pernah dengar rasanya ada pendeta ngomong di Amsal dan di mana Pak, doa orang jujur itu dengar Pak, makanya aku mau jujur hidup ini Pak. Daripada tahu hafal semua ayat tentang jujur tapi tukang tipu. Aduh, ansyong model seperti itu kekristenan Bapak Ibu. Nah, menguasai banyak ayat itu bagus, tapi bukan itu gaya hidup yang mau kita bangun Bapak Ibu. Gaya hidup yang mau kita bangun itu adalah dikuasai oleh ayat firman. Firman ngomong apa kita tunduk, karena firman yang berkuasa atas hidup kita. Padahal kalau menguasai banyak ayat itu gaya hidup siapa Bapak Ibu? Ahli Taurat dan Farisi, banyak hafal ayat tapi nggak praktek. Nah, yang mau kita praktekkan itu adalah dikuasai ayat. Ketika emosi mau naik, firman Tuhan ngomong, sabar. Itu namanya dikuasai oleh ayat. Tanya kanan kiri, kamu menguasai banyak ayat atau dikuasai banyak ayat? Amin. Ada ayat di dalam Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 18, nanti Bapak Ibu boleh baca aja di rumah. Bertekun itu artinya apa? Nah, Bapak Ibu masih ingat khotbah-khotbah saya yang sebelum-sebelumnya? Bertekun itu artinya berkeras hati, sungguh-sungguh mau melakukan firman, berpegang teguh pada firman. Nah, di dalam Galatia ayat ini tadi yang saya katakan, kita harus memberi diri kita dipimpin oleh
Roh Kudus. Kita yang harus memberi, menyerahkan free will kita. Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Ketika itu kita praktekkan, kita akan menikmati surga dalam hidup kita. Amin. Nah, hari ini sebentar kita akan menerima perjamuan kudus. Dan firman Tuhan katakan seperti ini, setiap kali kamu melakukannya, jadikanlah itu peringatan akan aku. Apa yang mau kita ingat hari ini? Secara khusus Tuhan mau ajar kita ingat peristiwa yang berkaitan dengan karya salib itu di Taman Getsemani, Bapak Ibu. Jadi sembari kau renungkan firman Tuhan yang kau dengar hari ini, dan ketika kau nanti terima perjamuan kudus, firman Tuhan katakan setiap kali kamu melakukannya, jadikanlah peringatan akan aku. Saya minta Bapak Ibu ingat apa yang Yesus alami 2000 tahun yang lalu di Taman Getsemani. Sampai 3 kali Yesus ngomong, Bapa, sekiranya mungkin cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Paulus pernah ngomong, di dalam pergumulan kita di dalam dunia, kita belum sampai mencucurkan darah, Bapak Ibu. Pergumulan kita ini baru soal hubungan suami istri yang gesekan satu dengan yang lain, hubungan orang tua anak, hubungan anggota komsel satu dengan yang lain, hubungan dengan rekan bisnis, hubungan dengan tetangga. Belum sampai mencucurkan darah, Bapak Ibu. Tapi terkadang kehendakku lah yang jadi. Ay, tak tahan pak, kau. Tapi Yesus katakan, Bapa, bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Amin. Jadi come on, renungkan firman Tuhan. Kalau kau mau surga dalam hidupmu, setiap saat kau ngomong, Bapa, datanglah kerajaanmu, jadilah raja yang berdaulat atas hidupku, dan jadilah kehendakmu. Amin. Saya serahkan kepada Pak Anton untuk pimpin perjamuan selanjutnya.